Kalau membahas itu saya jadi ingat lagunya ini Kang, Bang Haji Roma Irama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu dia Kang. Jadi gini Kang, mungkin apa ya, kaya dan miskin itu kalau menurut saya itu adalah konsepsi dasar Allah dalam keadilan. Jadi kemahaadilan Allah itu konsepsi dasarnya yaitu dia diciptakanlah oleh Allah miskin dan kaya. Supaya apa? Supaya roda kehidupan di dunia ini berputar sebagaimana mesti. Karena kalau kita membayangkan gitu, seandainya di bumi ini, manusia yang ada di bumi ini semuanya miskin semua, atau nggak ada perputaran roda ekonomi, atau kayak semua sama, nggak akan ada perputaran roda ekonomi. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu, saya mendengar kalimat itu atau ungkapan itu sejak saya kecil kan, sejak saya masih sekolah SD kalau nggak salah. Nah kemudian muncul lagunya Bang Haji Roma Irama tersebut, ya istilah itu semakin, kalau dikatakan zaman sekarang itu semakin viral waktu itu kan. Dan istilah itu sampai sekarang juga masih berlaku, terlebih lagi zaman sekarang gitu. Jadi sangat kelihatan sekali bahwa memang si miskin akan semakin miskin, si kaya akan semakin kaya. Ini terkait hal apa Kang? Mungkin begini, karena ada juga seorang pakar atau seorang ahli yang mengatakan bahwa orang tua yang miskin akan mengantarkan anaknya untuk menjadi miskin pula. Kemudian orang kaya akan mengantar anaknya menjadi orang kaya. Meski dalam prakteknya atau dalam kenyataannya hal itu ya bisa iya bisa tidak sih kalau menurut saya. Tapi kalau kita bahas mungkin akan seperti ini Kang ya. Secara logika saja, contohlah untuk zaman sekarang semua serba sulit, perekonomian kita ya kondisinya sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, untuk seseorang memikirkan atau memulai suatu pekerjaan, pengen membuka usaha lah contohnya, tentunya kan perlu modal. Yang punya modal ini siapa? Pasti orang kaya toh, nggak mungkin orang miskin. Nah, keterkaitan dengan ungkapan tadi, si miskin makin miskin, si kaya makin kaya. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, tentunya sangat memungkinkan bagi si orang kaya untuk membuka sebuah usaha dengan modal yang dia miliki. Adapun si miskin mau membuka usaha apapun, dia tidak punya modal gitu. Jadi ya tetap kondisinya miskin. Bisa miskin terus gitu. Itu secara logika nalar berpikir saya. Seperti itu terkait dengan ungkapan tadi. Nah kaitannya dengan si kaya tadi, dia dengan modal yang dia miliki, dia sudah tentu bisa memiliki. Ya tentunya ya bermacam ragam lah. Karena kadar kekayaan itu sendiri kan berbeda-beda. Jadi ketika dia ingin membangun sebuah usaha, ingin membuka sebuah usaha dengan modal yang tentunya sesuai dengan apa yang mereka miliki gitu. Kalau modalnya besar ya dia pastinya akan membuat sebuah perusahaan yang besar. Kalau memang mungkin modalnya kecil, dia akan membuat sebuah perusahaan yang kecil. Tapi si miskin ini mau dia perusahaan besar mau perusahaan kecil, apalah daya gitu loh Kang. Inilah yang terjadi di zaman sekarang ini. Makanya si miskin akan semakin miskin, si kaya akan semakin kaya. Jadi seolah-olah ketidakberdayaan si miskin ini sangat tajam gitu loh untuk di zaman sekarang ini. Ini terkait dengan konsepsi dasar Allah tadi, konsepsi dasar keadilan bagi Allah tadi. Tentunya Allah menginginkan dengan diciptakannya kondisi kaya dan miskin ataupun sebaliknya miskin dan kaya, supaya perputaran roda ekonomi itu berjalan, dan juga supaya di antara kita, baik itu miskin ataupun kaya, itu saling simbiosis mutualisme. Jadi saling bekerja sama dan saling menguntungkan gitu. Itu konsepsi dasar Allah itu di situ. Lalu mengapa sekarang muncul sebuah ungkapan yang kaya makin kaya ataupun yang miskin makin miskin? Ya karena ada semacam kecenderungan bagi si kaya ini, mereka tergoda penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Dia bisa serakah, dia bisa tamak, dia bisa pelit, dia bisa kikir, ataupun sebangsanya. Sehingga konsep dasar yang Allah inginkan dengan adanya kaya dan miskin itu tidak bisa berjalan sedemikian rupa. Sehingga yang kaya makin kaya,
yang miskin makin miskin. Karena apa? Jadi ketika si kaya mau memberi, dia akan merasa sayang. Ngapain gue mesti ngasih si miskin? Biarkan aja dia suruh usaha sendiri. Kan kadang-kadang begitu. Ada yang seperti itu kan. Jadi dari situ saja roda perputaran ekonomi itu sudah terhambat gitu. Yang tadinya Allah mengharapkan bahwa meskipun diciptakan sebuah kondisi kaya dan miskin, kedua-duanya akan merasakan hidup yang sejahtera ataupun hidup yang nyaman, hidup yang bahagia tentunya. Tapi karena ada sebuah kondisi lagi, di sisi lain ada sebuah kondisi lagi di mana si kaya ini kerap mengalami penyakit hati atau menderita penyakit hati gitu. Yaitu tadi yang saya sebutkan tadi. Akhirnya apa? Akhirnya ya si kaya itu ya terus aja dia menumpuk-numpuk harta, entah harta siapa. Ya syukur-syukur kalau harta tersebut dihasilkan dengan halal gitu. Tapi kalau nggak halal ya akan seperti apa jadinya kan gitu ya. Contohnya korupsi lah atau apalah gitu. Jadi kondisinya yang sesungguhnya mungkin bisa saya jabarkan seperti itu kan, karena itu tadi bahwa konsep dasar Allah itu tidak berjalan gitu loh. Kalau apalagi melihat kondisi zaman sekarang. Contoh kecil lagi Kang. Ini kan kalau saya harus jujur bahwa zaman sekarang ini kan ada satu peluang besar sebetulnya. Apa itu dia? Konten kreator kan? Ya, konten kreator, YouTuber. Jadi YouTube sebuah platform video yang nomor 1 hingga saat ini, menciptakan sebuah sarana, sebuah wadah untuk kita berkreasi, berkarya, dan terlebih lagi sekarang ini kan ada penghasilan dari itu. Nah, untuk menjangkau itu saja, si miskin contohnya nih, si miskin ingin menjadi seorang YouTuber, seorang konten kreator aja dia kesulitan. Padahal secara teorinya menjadi seorang YouTuber itu gratis. Secara teori loh Kang ini Kang. Jadi di luar permodalan seperti peralatan. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Tapi secara teori YouTuber ataupun konten kreator di YouTube itu adalah gratis. Nah, bagi si miskin, meskipun gratis, tetap dia kesulitan. Kesulitannya apa? Kesulitannya dia harus mengadakan alat, contoh kamera, kalau perlu lighting, terus kemudian ada lagi paket data yang harus dia beli, kuota yang harus dia beli, karena kan untuk mengupload butuh itu. Sementara si miskin agak kesulitan dan pengetahuan pun terbatas gitu untuk kesana gitu, untuk menjadi seorang konten kreator pun terbatas. Karena apa? Ya karena kesulitan permodalan itu tadi, sehingga dia berkecimpung di dunianya sendiri gitu loh. Sementara orang kaya penyediaan alat dia mampu. Tentunya membeli kuota pun dia berlangganan hingga ratusan ribu. Apalagi tinggal dia punya kemauan atau tidak, itu saja. Di sini sangat nampak sekali gitu bahwa memang yang kaya makin kaya, yang miskin dan makin miskin gitu. Makanya YouTuber besar itu kan mereka yang punya modal besar gitu. Akan perhatikan ya beberapa channel gitu. Akan pernah kunjungi kan beberapa channel yang besar gitu. Ternyata mereka basicnya siapa? Basicnya apa? Ya kan mereka yang punya modal gitu. Jadi apapun bentuknya, apapun ceritanya, si kaya dan si miskin itu adalah sebuah konsep dasar yang Allah ciptakan untuk membangun sebuah siklus di dunia ini agar roda perputaran, tentunya roda perputaran ekonomi bisa berjalan sedemikian rupa. Roda kehidupan supaya berjalan sedemikian rupa. Permasalahan kendala yang tadi, yang mana si kaya kadang-kadang terhinggapi oleh sebuah penyakit hati. Nah, disitulah Allah jadikan itu sebagai ujian bagi kita. Bahwa apapun bentuknya, baik si miskin ataupun si kaya, itu adalah tetap ujian hidup bagi mereka. Itu poinnya Kang.